إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai surah Quraisy, nama suku. Kita tahu dalam surat-surat Al-Quran ada nama orang, surat Nuh, surat Hud, surat Muhammad alaihi wassalatu wassalam, nama Nabi. Ada nama hewan, Al-Baqarah, An-Namal, An-Nahl. Ada nama di sini khusus Quraisy. Sebelum beliau membahas tafsir dari surah Quraisy, beliau bawakan keutamaan Quraisy. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik bangsa adalah Arab. Sebaik-baik Arab adalah Quraisy. Sebaik-baik Quraisy adalah Hashim. Sebaik-baik keturunan Hashim adalah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Atau di riwayat lain beliau katakan dari keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Ismail. Dari keturunan Ismail, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Kinanah. Dari anak cucu Kinanah, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Quraisy. Dari anak cucu Quraisy, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Hashim. Dari anak cucu Hashim, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata beliau. Taulah kita dari sini bahwa apakah sudah ada yang beriman? Apakah sudah ada yang menyembah Allah sebelum beliau diutus? Ketika beliau masih bayi. Ketika Rasulullah belum lahir. Adakah yang menyembah Allah satu-satunya? Bertauhid? Jawabnya, ada. Ada. Siapa? Quraisy. Itu. Jadi Quraisy itu kalau yang baik-baik sekali, yang buruk-buruk sekali. Quraisy terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy terburuk siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab. Maka Nabi mengatakan, an-nasu taba'un li Quraisy, khairuhum li khairihim wa syarruhum li syarrihim. Manusia itu ngikut Quraisy. Yang baik ngikutin Quraisy yang baik, yang buruk ngikutin Quraisy yang buruk. Manusia yang baik mengikuti siapa? Tentu Rasulullah SAW. Manusia buruk mengikuti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Quraisy terburuk. Disinilah kita jadi tahu, kita jadi faham kenapa Abdullah dan Aminah, dua manusia yang dengan dua manusia itu Rasulullah lahir, masuk neraka. Masuk neraka. Tegas dari Nabi, ayahku, ibuku di neraka. Padahal pertanyaan besar. Bukankah mereka berdua tidak menentang dakwah Nabi? Tidak memusuhi Nabi?
Tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kedatangan hujah tapi ditolak. Dicaci maki Rasulullah, dihujat dan seterusnya. Abdullah dan Aminah kan tidak. Mereka berdua wafat ketika Rasulullah belum jadi nabi. Bahkan masih kecil, bahkan masih di kandungan untuk Abdullah. Sudah meninggal. Jawabannya tadi. Karena dakwah tauhid, dakwah akidah yang hak, sebelum Nabi lahir, sudah ada apa belum? Sudah. Nanti akan dijelaskan di sini. 10 tahun kira-kira. 10 tahun. 10 tahun lamanya, manusia tidak ada yang menyembah Allah satu-satunya. Kecuali Quraisy. Kira-kira 10 tahun. Nanti akan dibawakan riwayat ini oleh beliau. Ya. Nah, masa fatrah, antum pernah dengar ya, fatrah ya? Masa fatrah itu masa kekosongan Rasul, tidak ada dakwah tauhid, tidak ada dakwah akidah, tidak ada hujjah, tidak ada dakwah sama sekali. Maka orang-orang yang mati di masa fatrah itu, walaupun tidak menyembah Allah, walaupun menyembah batu, walaupun menyembah pohon, tidak langsung dimasukkan ke neraka, tapi akan diuji lagi. Nanti di akhirat, terserah Allah ujiannya seperti apa. Dari ujian itu, ada yang lulus masuk surga, ada yang tidak lulus masuk neraka. Terserah Allah. Ini untuk menunjukkan keadilan Allah, dan untuk menunjukkan kebenaran firman Allah, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab siapapun yang belum kedatangan Rasul, belum kedatangan dakwah. Walaupun berbuat dosa. Tidak langsung diazab, akan diuji dulu. Ya. Itu masa fatrah. Nah, di mana ada masa fatrah? Di Syam, di Irak, di Mesir, di Madinah mungkin. Di Mekah tidak. Di Mekah tidak. Di Mekah itu sebelum Rasulullah lahir, dakwah tauhid terus ada turun-temurun. Didakwahkan, disebarkan oleh Nabi Ismail. Diteruskan oleh anaknya, cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus sampai Abu Jahal, Abu Lahab. Mana bukti? Waraqah bin Naufal. Bapaknya Sa'id bin Jubair, bapaknya Sa'id bin Zaid, bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Dan ada beberapa lagi, setidaknya ada 2 ini. Kan Waraqah bin Naufal ketika Nabi pertama kali mendapat wahyu dari Jibril, tahu. Oh, namus kabir, namus besar, ini Jibril, begini-begini, tahu dari mana coba? Dia bukan Nabi? Nggak ada megang kitab apa-apa? Tahu dari mana? Dari ayahnya, dari kakeknya, dari buyutnya ke atas sampai Nabi Ismail. Dakwah tauhid terus ada di Makkah. Yang menyembah Allah terus ada di Mekah. Nah, qadarullah Abdullah dan Aminah bukan termasuk yang menyembah Allah. Termasuk sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Taulah dari sini, fahamlah kita dari sini, kenapa Nabi mengatakan ayahku di neraka, ibuku di neraka. Ya. Maka beliau meminta izin kepada Allah untuk mendoakan ampun kepada ayah ibunya. Allah tolak. Beliau minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ayah ibunya. Allah izinkan. Sebagai manusia, tentu tidak bisa menghilangkan rasa fitrah, cinta, hormat, kasih sayang kepada orang tua walaupun sudah meninggal. Maka Allah mengizinkan kepada beliau untuk menziarahi kubur ayah ibunya. Ya, tapi memohonkan ampun tidak diizinkan. Karena sia-sia. Allah tidak akan mengampuni siapapun yang kafir, yang musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa siapapun yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni siapapun dosa apapun selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Ya.
Ya, saya bacakan riwayat dari Al-Baihaqi. Tentang 7 keutamaan Quraisy. Faddalallahu Quraisyan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal. Allah memuliakan Quraisy dengan 7 perkara. Yang pertama, anni minhu. Aku Rasulullah termasuk mereka, termasuk Quraisy. Ini berarti keutamaan Quraisy. Coba kalau ada nabi dari Indonesia, ini keutamaan Indonesia. Ada nabi dari Jawa, keutamaan orang Jawa. Ada nabi dari Melayu, ini keutamaan orang Melayu. Dan itu semua tidak ada. Ada dari Quraisy. Ya. Maka salah satu keutamaan Bani Israel adalah muncul ribuan nabi dari mereka. Ya. Yang kedua, wa annan nubuwata fihim. Nubuah itu ada di tengah-tengah mereka. Sementara suku yang lain tidak ada. Wal hijabah, diberi hak oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Hijabah. Wasiqayata fihim, diberikan hak, diberikan wewenang oleh Allah untuk memberi minum orang-orang yang berhaji. Karena sebelum Islam datang, sebelum Nabi lahir, haji sudah ada apa belum? Tawaf sa'i sudah ada apa belum? Sudah. Kan haji, tawaf, sa'i, jamarat, segala macam dimulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi sudah ada. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, dan nenek moyangnya tawaf apa enggak? Tawaf. Sa'i apa enggak? Sa'i. Cuman tawafnya penuh dengan bid'ah, sa'inya penuh dengan bid'ah. Dibetulkan oleh Nabi SAW. Sa'i bukan begitu. Tawaf bukan begitu. Nggak mau. Menyembah Allah bukan begitu. Kan sering kita bahas ya. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah? Cinta. Tapi menyembahnya dengan cara bid'ah. Masa mau dekat sama Allah saja mesti lewat orang-orang soleh yang sudah mati. Yang bernama Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu kan orang-orang soleh. Mirip dengan kaum kita hari ini. Mau dekat kepada Allah saja mesti ke kuburan-kuburan keramat. Ya kan? Kuburan orang-orang soleh. Padahal untuk dekat kepada Allah mudah sekali. Cukup apa? Untuk dekat kepada Allah mudah sekali. Cukup dengan apa? Salat. Baca Al-Quran. Berjamaah di masjid. Berbakti kepada orang tua. Seluruh kebaikan ke amal saleh adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan ngarang. Mendekatkan diri kepada Allah jangan ngarang. Mendatangi tempat-tempat tertentu ngarang itu. Tidak makan, tidak minum berhari-hari, bertapa, ngarang itu. Ke masjid ini, ke masjid itu, tujuan ibadah, ngarang. Kecuali 3 masjid. Kalau untuk 3 masjid itu bukan ngarang. Betul dari Nabi alaihi salatu wassalam. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan ibadah kecuali menuju 3 masjid. Di luar 3 masjid ini tidak boleh. Salat, cari masjid terdekat. Jumatan, cari masjid terdekat. Ya. Wa anna Allaha nasarahum 'alal fil. Allah menolong orang-orang Quraisy mengalahkan tentara gajah. Oleh karena itu surat ini dengan surat sebelumnya, tapi kan kita kan dari belakang ya, dengan surat yang nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya ya,
Surat Al-Fil. Itu seperti nyambung. Oleh karena itu para ulama sayang dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya tidak dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka seolah ini satu surat. Al-Fil dengan Quraisy. Allah menolong orang-orang Quraisy yang akan diserang oleh tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha. Dan apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib waktu itu sebagai tokoh pembesar Quraisy dibenarkan oleh Allah. Maka Abdul Muthalib ditolong oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Ketika tentara gajah itu datang, apa? Iya, bawa kambing, bawa sapi, bawa unta, kemana? Menyingkir ke pegunungan. Dengan mengatakan, ini yang punya kami, kambing-kambing ini punya kami, unta-unta ini punya kami. Kalau Ka'bah bukan punya kami, Ka'bah punya siapa? Ka'bah punya siapa? Ka'bah punya Allah, namanya juga Baitullah. Biarkan terserah yang punya, mau diapakan. Ini luar biasa. Ya, Abdul Muttalib yang tentu belum kedatangan dakwah dari Nabi SAW melakukan langkah yang tepat. Mana mungkin bisa berhadapan dengan tentara Abraha yang luar biasa. Kendaraannya bukan kuda lagi, bukan unta lagi, gajah. Ya, enggak dilawan. Coba, kalau yang jadi Abdul Muthalib itu orang-orang Hizbi, Haroki, anak muda hari ini. Lebih baik kita mati daripada Ka'bah dihancurkan. Lebih baik kita bersimbah darah daripada mereka menginjak-injak Palestina, Masjidil Aqsa. Mana lebih mulia? Ka'bah apa Masjidil Aqsa? Mana lebih mulia? Masjidil Aqsa apa Ka'bah? Ka'bah, jelas. Dua-duanya mulia. Ka'bah lebih mulia. Dibiarkan oleh Abdul Muthalib. Ditinggalkan oleh Nabi SAW, ditinggalkan. Istilah kita ya, lari menghindar ke Madinah. Kenapa? Tidak sanggup melawan kezaliman Abu Jahal, Abu Lahab. Lihat. Nabi mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk apa? Menerima keadaan. Realistis. Tidak seperti kaum Hizbin Harokiyin. Ya. Yahudi bawa senjata canggih luar biasa, kan mau dipasok oleh Amerika kan. Dilawan pakai ketapel. Pakai batu. Ya. Ini perang apa konyol? Ini konyol. Sekonyol-konyolnya. Nabi nggak konyol. Ya. Kalau Nabi konyol, Abu Bakar, Umar, kita siap mati ya. Kita lawan Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak usah hijrah ke Madinah. Mati surga ini. Nah, Nabi nggak konyol. Ya, karena dakwah terus berlanjut harus. Maka Nabi berhijrah meninggalkan Makkah. Meninggalkan tempat yang paling mulia di muka bumi. Tidak ada tempat yang paling mulia semulia Masjidil Haram, Ka'bah, Makkah. Ditinggalkan oleh beliau. Ini dia. Ini pelajaran besar. Mengikuti Nabi, mencontoh Nabi SAW untuk menerima keadaan. Tidak seperti kaum Hizbin Harokiyin yang hanya bermodalkan semangat. Bukannya menyarankan bangsa Palestina untuk menahan diri, hijrah, malah diteriakin, ditepuk tangan, ayo terus lawan, ayo terus lawan. Ini kejam, ini sadis. Seolah mereka sedang memberikan semangat kepada anak kecil, krempeng, kurus, melawan Al-Guju 5 misalnya. Kita bilang, jangan takut nak, lawan terus, Allah bersama kita. Ya. Tanpa ilmu, hanya semangat. Akhirnya hancur. Ya.
Disinilah kenapa para ulama tidak suka dengan Hamas. Dengan Hamas, kaum muslimin menderita di sana. Kaum muslimin tercabik-cabik gara-gara Hamas. Coba kalau Hamas nggak menyerang duluan. Ya korban kaum muslimin paling berapa sih? Ditampar sama tentara Yahudi, udah diem. Ya, di Masjidil Aqsa, ya paling 2-3. Yang mati 2-3. Gara-gara Hamas menyerang duluan, sekarang berapa ratus yang meninggal. Kayak apa gedung-gedung hancur. Ya, Hamas enak-enak. Bahkan kalau antum tahu pemimpin Hamas luar biasa, mewahnya. Dan justru ada di Qatar. Ini saya kira semua orang tahu. Ini gara-gara apa? Gara-gara mereka tanpa ilmu. Mestinya dengan ilmu. Kalau belum mampu lawan, sabar. Sebagaimana Nabi SAW. Sudah sering kita bahas. Bagaimana cara merangsang persatuan kaum muslimin. Merangsang kemarahan pemimpin-pemimpin Islam. Agar pemimpin-pemimpin Islam itu bersatu, marah, lalu serempak, menyerang Yahudi. Ada caranya, sayang cara itu tidak. Padahal cara itu sudah diusulkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau beristihad agar kaum muslimin hijrah. Sebagaimana Nabi hijrah. Nabi meninggalkan Makkah. Kaum muslimin Palestina meninggalkan Masjidil Aqsa. Ini bukan masalah, ini hal yang biasa. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Kadang musuh Islam menang, kadang kalah. Kalau hari ini kaum muslimin kalah, ya akui sedang kalah. Susun kekuatan. Jangan apapun yang terjadi dilawan. Ya. Maka lihat, sudah berapa puluh tahun. Tidak ada tanda-tanda kemenangan kaum muslimin. Ya. Lihat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib membiarkan meninggalkan Ka'bah yang sebentar lagi akan diserang dan dihancurkan oleh tentara Abraha. Dengan mengatakan, Ka'bah bukan milik kami. Yang milik kami, kambing-kambing ini, unta-unta ini dibawa ke gunung-gunung itu. Antum tahu di Ka'bah itu kan yang paling bawah ya. Kiri, kanan kan pergunungan. Yang mereka serang kan Ka'bah. Mereka tidak akan ke gunung-gunung itu. Gitu. Dan pertolongan Allah datang. Ya. Jadi begitu. Kalau kaum muslimin dizalimi oleh orang kafir, enggak sanggup melawan, jangan takalluf, jangan dilawan, hijrah, nanti Allah akan tolong. Rasulullah juga begitu kan? Beliau tinggalkan Ka'bah, Mekah, tanah kelahiran beliau, kampung halaman beliau yang tentu beliau cintai. 8 tahun. 8 tahun kan sebentar sekali. 8 tahun cuma. 8 tahun yang lalu meninggalkan Makkah dengan segala kehinaan, sembunyi-sembunyi bersama Abu Bakar. Sampai ngumpet di Gua Sur. Sekarang 8 tahun kemudian, gemetar Abu Sufyan. Gemetar orang-orang Quraisy itu ketika Rasul dan para sahabat datang ke Mekah. 8 tahun. Kan 8 hijrah kan? Futuh Mekah. Dikalahkannya Mekah itu. 8 tahun. Sekarang sudah berapa puluh tahun. Pertikaian antara kaum muslimin di Palestina dengan Yahudi. Masih belum ada tanda-tanda. Justru kelihatan Yahudi semakin kuat, semakin kuat. Kaum muslimin semakin terpuruk, semakin terpuruk. Kemudian wa annahum abadullah, dan mereka menyembah Allah. Lihat. Nabi enggak mengatakan dan mereka menyembah Allah setelah aku dakwai. Jadi orang-orang Quraisy sudah lama menyembah Allah sebelum beliau diutus, sebelum beliau lahir. Di sini sekali lagi kenapa Abdullah dan Aminah beliau nyatakan sebagai ahli neraka. Kemudian Asyru sinin la ya'buduhu ghairuhum. 10 tahun lamanya. Tadi di awal kita bahas. 10 tahun lamanya. Tidak ada yang menyembah Allah 10 tahun itu kecuali siapa tadi?
Tidak ada yang menyembah Allah selama 10 tahun itu kecuali orang-orang Quraisy. Selain orang Quraisy tidak ada yang menyembah Allah. Semakin nyata dari sini masa fatrah itu ada di Madinah, ada di Syam, ada di Yaman, ada di Mesir dan lain-lain. Bukan ada di Mekah. Mekah tidak ada masa fatrah. Mekah terus ada dakwah sampai menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bukan sampai beliau lahir. Kan beliau diutus umur 40 tahun. Sampai beliau umur 40 tahun, setidaknya masih ada Waraqah bin Naufal. Ada bapaknya, tadi siapa? Sa'id bin Zaid, ya? Zaid bin Amr bin Nufail. Setidaknya ada 2 orang atau 3 orang lah yang menyembah Allah satu-satunya, bertauhid, tauhidnya benar, akidahnya benar. Tidak seperti Abu Jahal Abu Lahab, menyembah Allah, tapi caranya salah. Cara syirik. Ya sama dengan orang-orang kita hari ini, kaum muslimin. Menyembah Allah, tapi dengan cara syirik. Percaya Allah bisa menurunkan hujan, tapi dengan cara syirik. Artinya, selain Allah, ada yang bisa menurunkan hujan. Keris misalnya, jimat misalnya. Ya. Ada yang siapa yang bisa bikin dagangan kita laris? Allah. Tapi selain Allah ada. Siapa? Dukun-dukun itu. Ini hakikat syirik begitu. Bukan menolak Allah. Bukan menolak Allah. Menerima Allah. Tapi bukan Allah doang yang bisa menurunkan hujan. Bukan Allah doang yang bisa bikin dagangan laris. Bukan Allah doang yang bisa bikin panjang umur dan seterusnya. Ini hakikat syirik. Akhirnya 10 tahun sebelum Nabi diutus. Sebab 100 tahun sebelum Nabi diutus, 200 tahun sebelum Nabi diutus, yang beriman makin dikit apa makin banyak? Tentu makin banyak. Kan mendekati zaman Nabi Isa. Mendekati zaman nabi-nabi terdahulu. Masih banyak yang beriman. Mungkin di Mesir ada, mungkin di Yaman ada, mungkin di Syam ada. Makin lama, makin bid'ah, makin menyimpang, makin syirik. Akhirnya syirik semua. Allah tetap disebut. Kan Yahudi menyembah Allah juga, Nasrani menyembah Allah juga. Tapi dengan cara syirik. Allah bukan cuma satu. Gitu. Tapi tidak meniadakan Allah kan? Syirik. Nah, yang tauhid itu cuman Quraisy. Tinggal Quraisy. Kira-kira 10 tahun. Seandainya Nabi tidak diutus-utus oleh Allah, ya bisa habis. Karena manusia itu semakin lama, semakin benar, apa semakin sesat? Semakin sesat. Manusia itu, orang itu, didiamkan saja, lama-lama makin sesat. Subhat itu, bid'ah itu, makin lama makin sedikit, apa makin banyak? Makin banyak. Bukan makin sedikit, makin banyak. Yang makin sedikit apa? Yang makin sedikit apa? Sunnah. Kalau sunnah iya, makin dikit. Kalau bid'ah, makin banyak. Ya. Tahun 70-an dulu, belum ada Qiyamul Lail berjamaah di satu masjid di luar Ramadan. Muncul kan tahun 90-an, menjelang 2000. Ya. Itu pun cuma di Indonesia. Ya, tahun 30-an, tahun 40-an, ada NI, LDI? Tidak ada. Ada Jamus, Jamaatul Muslimin? Nggak ada. Ya. Tahun 1900-an, ada Ikhwanul Muslimin? Belum ada. Jamaatul Tabligh? Belum ada. Ya. Jadi muncul. Beda dengan Ahlus Sunnah. 1000 tahun yang lalu sudah ada Ahlus Sunnah? Salaf? Sudah ada. Bahkan salaf muncul dari 1400 tahun yang lalu. Karena salafi, Ahlus Sunnah adalah siapa? Rasul dan para sahabat. Jadi Islam pertama kali muncul itu ya salafi. Ahlus Sunnah. Belum ada Khawarij, belum ada Mu'tazilah, belum ada Asy'ariyah, belum ada Maturidiyah.
Apalagi Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, Hizbut Tahrir, belum ada semuanya. Satu-satunya kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah, As-Salafi, Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansurah, Al-Ghuraba. Ya, setidaknya ada 5 nama. Tapi satu yang dimaksud. Yang terakhir, ada 7 tadi ya. Yang terakhir, wa anna Allah anzala fihim suratan minal Qur'an. Allah menurunkan satu surat dari Al-Quran menceritakan tentang mereka. Bahkan diberi nama dengan nama mereka. Apa? Quraisy. Ini keutamaan. Ya. Kan tidak ada surat suku Anu, suku Anu. Ya. Inilah 7 keutamaan Quraisy langsung dari Nabi SAW dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Ya, kita masuk ke isinya. Beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Li di sini bermakna ta'ajjub. Ijab. Apa? Ta'ajjub. Masuk dalam bahasa Indonesia ya. Ta'ajjub, ta'ajjub. Nah, para ahli bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Mereka takjub terhadap ilaf. Ilaf itu kesenangan, kenikmatan orang-orang Quraisy. Jadi Allah memberikan kenikmatan kepada orang-orang Quraisy. Apa di antaranya? Ini bukan satu-satunya ya, bahkan bukan yang terbesar. Kalau yang terbesar kan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tidak disebut di sini. Tapi yang disebut adalah rihlatasy syita'i was-shayf. Kesenangan mereka, kenikmatan mereka di antaranya adalah rihlah. Rihlah, berjalan jauh di musim syita dan musim saif. Kan titiknya ada banyak ini. Sin 3, tak 2. Ya. Titik-titik hujan, berarti musim hujan kalau di kita. Kalau di sana kan tidak ada ya, musim dingin yang dimaksud. Kemarau. Kalau di kita hujan dan kemarau. Kalau di sana dingin dan panas. Kalau panas luar biasa panasnya, kalau dingin luar biasa dinginnya. Di kita tidak. Ya. Walaupun musim hujan, ya dinginnya segitu-segitu aja. Musim panas, ya panasnya segitu. Panasnya pantai utara misalnya, Brebes, Tegal, Cirebon, nggak ada apa-apanya. Panasnya Mekah, panasnya Madinah, ketika musim panas. Panasnya kita ketika ada angin, enak ya. Enak. Panas, ada angin, kan semilir enak. Di sana ada angin, tambah panas. Anginnya itu panas. Nah, biasanya tujuannya beda. Nanti akan dijelaskan oleh beliau ya. Ketika syita, musim dingin, itu ke ya. Kalau musim kemarau ke Syam. Ada pertimbangan tertentu ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb rumah. Siapa? Allah. Maka Allah panggil, bukan ya, dipanggil dengan apa saja. Ya. Penguasa Indonesia ini. Boleh. Memang yang menguasai Indonesia adalah Allah. Ya.
demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan. Ya, Nabi mencontohkan aku. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Oleh Abu Hurairah diganti dengan Abu Hurairah. Bolehkah? Boleh. Emang baik Rasulullah atau Abu Hurairah, kan jiwanya ada di genggaman tangan Allah. Hatinya dibolak-balikkan oleh dua jari Allah. Termasuk kita semua. Ya. Demi zat yang mengatur rencana kita tanggal 10 Januari nanti. Nah, boleh. Kita punya rencana tanggal 10 Januari. Rencana kita, acara kita apa saja, Allah sudah punya rencana apa belum? Sudah apa belum? Ya sudah. Sudah ditulis oleh Allah. Sebelum kita nulis, Allah sudah tulis duluan. Dan pasti tulisan kita sama dengan tulisan Allah. Termasuk kita punya anak kan? Ini ada gadis kecil umur 10 tahun. Nanti kalau nikah, punya anak berapa? Allah sudah punya tulisan belum? Sudah. Di Lauh Mahfuz. Anaknya 5 misalnya. Anak pertama nama siapa? Anak kedua nama siapa? Anak ketiga nama siapa? Sudah ditulis apa belum oleh Allah? Sudah. Jadi mau mikir ke sana ke sana kasih nama apa ya? Seminggu nggak ketemu-ketemu. Ketemunya itu juga. Nggak mungkin beda dengan rencana Allah. Ya. Ini wajib kita yakini. Dan semuanya asbab saja. Hari ini katanya, atau kemarin katanya, gara-gara COVID, 500 lebih meninggal. Seandainya, ini kemarin misalnya ya, kemarin 500 lebih meninggal gara-gara COVID. Seandainya tidak ada COVID, seandainya corona ini tidak ada, virus tidak ada, itu 500 orang lebih ini sekarang masih hidup apa udah mati? Mati. Mati. Ya. Jadi karena sudah ditulis oleh Allah, sudah ajal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin bisa maju sedikit pun, tidak mungkin bisa mundur sedikit pun. Ya. Asbab semuanya asbab. Ya. Maka kalau antum deg-degan, panik, ngantar ibu antum yang kena serangan jantung padahal umur belum 50 tahun misalnya. Antum harus yakin, harus siap. Ibu saya ini mau sembuh atau mati, sudah ada tulisan. Dan tidak mungkin tulisan itu berubah. Oh, udah santai aja. Oh, nggak ada dokter sini, ya udah santai. Udah tulis. Yang penting kita usaha. Nggak perlu berbuat dosa. Nyodok sana, nyodok sini, nyuap sono, nyuap sini. Agar didahulukan. Agar nyawa ibu kita tertolong. Ini kalimat batil. Biar nyawa ibu kita tertolong, ayo kita. Nggak ada. Kalau Allah katakan mati hari ini jam 10, nggak mungkin jam 11. Nggak mungkin besok, pasti hari ini. Walaupun nggak kena serangan jantung. Ya. Ini banyak di antara kita kaum muslimin, hanya tahu teori, prakteknya kurang. Masih panik sono, masih nyuap sono, nyuap sini, masih nyodok sana, nyodok sini. Padahal ibu kita akan sembuh atau mati, sudah ditulis oleh Allah. Dan tidak mungkin kejadian bisa melampaui tulisan itu. Alladzi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin. Di mana Allah lah yang telah memberi makan mereka sehingga mereka tidak kelaparan dan memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka tidak ada rasa ketakutan. Anak Quraisy ini memang disegani. Siapapun tahu. Oleh karena itu ketika orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, maka apa? Orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam ketika Futuh Mekah tadi. Maka non Quraisy ikut berbondong-bondong. Ya.
Jadi betul-betul manusia hari itu sangat melihat Quraisy. Jadi apapun yang dilakukan oleh Quraisy ditiru. Karena mayoritas kaum Quraisy belum masuk Islam, mereka masih menunggu-nunggu. Bahkan ketika perang Ahzab antara Nabi dan para sahabat melawan kafir Quraisy. Mayoritas Quraisy masih kafir waktu itu. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Orang-orang di sekitar Jaziratul Arab berpihak ke Quraisy. Ikut memusuhi Islam. Nah, ketika Islam sudah menaklukkan Quraisy, Quraisy sudah banyak masuk Islam, baru mereka berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tidak banyak riwayat yang dibawakan oleh beliau, kecuali hadis tadi ya. Malah beliau membawakan ayat. Ayat ke-112 ya, dari suratul Nahl, saya bacakan. Qala Allah Ta'ala. Ini dalam rangka menjelaskan bagaimana Quraisy itu diberi keamanan. Tidak ada kelaparan. Karena memang mereka menyembah Allah. Wa daraballahu mathalan. Allah membuat perumpamaan. Yaitu qaryatan, satu negeri. Kanat aminatan mutmainnatan. Aman, tenang, sejahtera, makmur. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rezekinya dari segala penjuru. Hujan, curah hujan banyak. Nanam apa saja tumbuh. Ada jambu, ada duren, ada mangga, ada semangka, ada padi, ada jagung. Hampir semua tanaman ada di negeri itu. Subur, makmur, kaya, sejahtera, aman. Fakafarat bi an'umillah. Lalu penduduk negeri itu kafir. Mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Berbuat maksiat, durhaka. Kalau sekarang ya, mengosongkan masjid. Tidak sholat berjamaah. Sholat di rumah masing-masing. Berzina, minum khamar, makan riba. Fa'adhaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Maka dengan sebab itu Allah timpakan kelaparan, ketakutan. Takut, ini takut. Ntar gimana virus ini takut. Penuh ketakutan. Gara-gara apa? Gara-gara kemaksiatan. Masjid ditutup, ini maksiat besar. Besar sekali. Lebih besar dari zina, khamar, judi, makan riba. Kita sudah bahas ya. Mana dosanya tidak sholat dengan zina, khamar, judi. Perbandingan, perbedaan antara Adam dengan iblis. Sudah kita bahas. Bima kanu yasna'un. Itu gara-gara apa yang mereka lakukan. Bukan Allah zalim, Allah kejam. Gak ada apa-apa kok Allah ciptakan virus. Gak ada apa-apa kok Allah sebarkan COVID. Allah kejam, bengis, tidak. Ya, itu karena dosa manusia. Ketika manusia sudah berbuat dosa, lalu menyebar, lalu diiklankan, dijaharkan dosa-dosa itu, maka Allah akan timpakan penderitaan penyakit yang penyakit itu belum pernah ada sebelumnya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu. Telah datang rasul kepada mereka, lalu mereka mendustakan Rasul itu. Fa'akhadahumul azab. Lalu mereka ditimpakan azab. Wahum dholimun. Dan mereka dolim. Ini contoh banyak. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada umatnya Nabi Lut, ada umatnya Nabi Nuh, dan seterusnya. Mereka ditimpa, diazab, dan seterusnya. Diawali oleh kekufuran mereka. Jadi
musibah itu datang bukan ketika kaum muslimin sedang taat kepada Allah, sedang memakmurkan masjid, sedang menjauhi riba, bid'ah, syirik, tiba-tiba azab datang, nggak ada. Nggak ada. Azab datang ketika kemarin-kemarin kaum muslimin berbuat syirik, berbuat bid'ah, zina, khamar, judi, makan riba, dan seterusnya, maka azab itu datang. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.